Selamat siang Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil review buku ketiga tentang politik ekonomi di Asia Tenggara. Nama Maria Rosliana Anesti, NIM 230-396, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi. Bab 1, Berteori Ekonomi Politik di Asia Tenggara. Bab ini membahas pendekatan teoritis yang saling berkaitan untuk ekonomi politik yang relevan dengan studi Asia Tenggara dan menguraikan pendekatan yang diambil dalam sisa buku ini. Adapun perbedaan mereka, semua sarjana yang menyelidiki ekonomi politik memiliki keyakinan dan sama bahwa ekonomi dan politik tidak dapat secara bermakna dianggap atau dipelajari sebagai domain terpisah. Perkembangan ekonomi dengan kuat membentuk politik, sedangkan politik memiliki dampak yang sangat besar pada pasar ini. Pembedaan ekonomi politik dari ekonomi arus utama atau neoklasik yang cenderung melihat politik sebagai gangguan yang tidak diinginkan atau distorsi kelancaran operasi pasar, dan yang berusaha memahami kehidupan ekonomi diapolitis secara teknis. Namun hal ini juga membedakan bidang ini dari banyak ilmu pengetahuan di bidang politik dan hubungannya internasional atau HI yang seringkali mengabaikan masalah ekonomi atau memperlakukannya dengan sangat sederhana. Politik pemilihan umum dan jenis rezim mengabaikan ekonomi kecuali sebagai domain keluhan dan pembuatan kebijakan nasional. Sementara beberapa sarjana HI masih bertahan dalam melihat ekonomi nasional sebagai milik kekuatan nasional negara bagian. Pendekatan Weberian terhadap ekonomi politik Asia Tenggara adalah bagian dari aliran penting ilmu politik sejak sosiologi Jerman Max Weber. Pendekatan ini berusaha untuk menjelaskan pola pembangunan berdasarkan variabel kapasitas negara untuk menghasilkan dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Mereka telah muncul sebagai bagian dari perdebatan yang luas dan berkepanjangan mengenai apakah liberalisasi pasar atau intervensi negara menjelaskan perkembangan ekonomi kapitalitas Asia Timur yang luar biasa, meskipun jelas tidak merata pasca perang. Dari perspektif ini, pembentukan lembaga pembangunan melibatkan proses konsentrasi sosial politik yang hasilnya akan membentuk bentuk dan operasional lembaga. Mengingat sumber daya ekonomi dan politik yang dipertaruhkan, diperlukan perjuangan politik yang luar biasa untuk menciptakan pengaturan kelembagaan yang mendekati tipe ideal Weberian, di mana birokrat duduk dan isolasi yang baik mengalokasikan sumber daya secara rasional tanpa campur tangan politik. Bab 2, Ekonomi Politik Asia Tenggara, Pembangunan dari Kemerdekaan menuju Hiperglobalisasi. Bab ini menempatkan ekonomi politik pembangunan Asia Tenggara dalam konteks kapitalisme secara umum, dan khususnya kapitalisme dalam tahap-tahap pasar dunia yang paling baru, meskipun tidak lengkap dan sangat tidak merata dan kompetitif. Sebuah submode produksi yang oleh David Harvey disebut sebagai akumulasi fleksibel. Bab ini berkonsentrasi pada apa yang saya sebut pembangunan ekonomi substantif, yaitu pembangunan yang didefinisikan dalam pengertian klasik pasca perang, jauh melampaui definisi kontemporer yang menggabungkannya dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah berorientasi pasar, dan bantuan pembangunan resmi atau ODA. Dengan pengecualian Thailand atau tidak kebal dari pengaruh asing, semua negara Asia Tenggara dijajah kebanyakan mengamankan kemerdekaan setelah Perang Dunia II. Seringkali setelah lama berjalan anti-kolonial, perjuangan yang dalam beberapa kasus berubah menjadi konflik perang dingin. Secara keseluruhan, strategi dan format pembangunan negara-negara Asia Tenggara dalam periode langsung pasca perang secara signifikan mencerminkan tantangan dan peluang yang dikondisikan secara eksternal yang dihadapi negara-negara berkembang di seluruh dunia, meskipun dengan kekhususan regional, terutama kehadiran Cold Perang, Perang Panas, dan memolok komunisme yang membayang sebagian alternatif dari kapitalisme. Negara-negara kapitalis di kawasan ini sebagai tuan rumah bagi kumpulan besar tenaga kerja murah juga mulai menjadi lokasi penting bagi produksi manufaktur lepas pantai untuk pasar dunia pertama, sebuah proses yang akan menjadi lebih penting karena ekonomi dunia semakin condong ke arah yang akan terjadi, kemudian disebut globalisasi.
Pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an, kondisi pembangunan Asia Tenggara berubah secara dramatis oleh krisis yang mendalam di dalam dan restrukturisasi kapitalisme global. Periode ini menyaksikan akhir dari ledakan besar pasca perang di negara-negara industri dan munculnya kontradiksi besar-besaran yang menimbulkan keraguan pada gagasan bahwa ekonomi nasional terus-menerus diarahkan secara perkembangan dalam otomotif relatif oleh para teknokrat yang cakap. Bab 3 menjelaskan rezim politik Asia Tenggara. Para ahli teori modernisasi mengharapkan kapitalisme dan demokrasi liberal menjadi mitra dalam pembangunan Asia Tenggara, sebagaimana yang harusnya terjadi di Eropa dan Amerika Utara. Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menghasilkan kelas menengah baru yang pada akhirnya akan menuntut dan mendukung lembaga-lembaga demokrasi. Namun, di wilayah yang memiliki perkembangan kapitalitas tercepat di dunia dalam setengah abad terakhir, tidak ada rezim yang mendekati demokrasi liberal. Sebaiknya berbagai rezim otoriter telah terkonsolidasi atau muncul dan oligarki mendominasi baik dalam rezim bahwa kapitalisme dan rezim politik saling terkait. Kapitalisme terhadap dalam konteks ini, kita telah melihat bagaimana konflik strategi akumulasi modal dan pembangunan properti mengawali munculnya persaingan koalisasi yang memandang RT untuk memajukan kepentingannya masing-masing. Situs institusional perjuangan ini secara historis mengutamakan ideologi budaya, partikularisme, representasi, sekarang ditekankan oleh koalisi populis Islam baru yang muncul dari konflik tanah perkotaan yang lebih luas. Sementara konflik membawa gubernur ke lokasi Baswedan, kemampuannya untuk menantang oligarki properti Jakarta tetap dibatasi. Bab 4 Transisi dari sosialisme negara Asia Tenggara. Transisi dari sosialisme negara di Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar terjadi sebagian besar sebagai tanggapan terhadap guncangan eksternal daripada mobilisasi kekuatan oposisi dalam negeri yang mampu merebut kekuasaan negara. Akibatnya, perang kekuasaan yang ada memiliki kebebasan yang cukup untuk membentuk reformasi agar sesuai dengan kepentingan pribadi dan masalah keamanan rezim. Dalam konsolidasikan komoditas dan Cina yang harus sumber daya, hal ini telah mendorong munculnya ekonomi yang terorganisir untuk memfasilitasi penguapan aset sumber daya alam dan perampasan tanah untuk pembangunan perkebunan. Pendidikan yang tepat dan bergabung untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kemunculan gerakan sosial non-negara dalam waktu dekat. Salah satu implikasi dari reorganisasi negara sekitar, kepentingan ibu kota daerah, daripada tuntutan penduduk lokal dan jaringan korupsi yang kuat yang menentang reformasi mungkin terjadi jika gerakan sosial yang terorganisir dengan baik dan mengancam rezim akan muncul. Pemerintah di wilayah ini akan kesulitan untuk memberikan tanggapan reformis yang efektif. Bab 5 Perang Kebangkitan dan Penurunan Kiri. Dalam beberapa dekade sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua, kiri adalah kekuatan politik utama di Asia Tenggara. Gerakan revolusioner yang sebagian dialami oleh revolusi Cina dan Vietnam menjadi ciri khas dinamika politik di kawasan itu. Maoisme menjadi kekuatan dominan di kiri di Asia Tenggara atau di luar Vietnam dan Laos dari tahun 1960-an sampai 1980-an ketika pasukan revolusioner berusaha untuk meniru strategi perang rakyat Hoa yang berlarut-larut dengan mengepung kota dari pedesaan. Satu demi satu kelompok-kelompok ini dikalahkan ketika pemerintah Asia Tenggara yang didukung oleh Barat tidak sesuai dengan kondisi nyata di wilayah tersebut. Selain itu, kekuatan kiri demokratis harus menghadapi kemerosotan global dalam keberuntungan kiri yang saat ini terhambat oleh serangan populis dan ultranasionalis. Agar berhasil, kekuatan kiri perlu beroperasi secara terkoordinasi baik di dalam kawasan maupun internasional. Bab 6 Populisme di Asia Tenggara, kendaraan untuk reformasi atau alat untuk despot. Sementara diskusi tentang populisme kontemporer berfokus pada Amerika Serikat dan Eropa, populisme bukan hanya fenomena Barat. Para pemimpin populis seperti Recep Tayyip Erdogan di Turki, Narendra Modi di India, dan Bolsonaro di Brasil juga telah merebut kekuasaan melalui
kemenangan elektoral yang gemilang, dan janji yang sama untuk mengakhiri pemerintahan elit yang mementingkan diri sendiri dan memulihkan kebesaran nasional. Pertanyaan utama adalah apakah populisme membuka pintu bagi tuntutan populer yang telah lama tertekan untuk distribusi kekayaan dan keadilan sosial, atau bertindak sebagai kendaraan untuk melindungi kepentingan oligarki dan kelas pengusaha yang sudah mapan? Jawabannya ditempa bukan dalam proses pembusukan dan regenerasi kelembagaan, melainkan dalam konflik antara aliansi lintas kelas yang muncul di masa kritis dan kekuatan serta kepentingan yang dimobilisasi di dalamnya. Bab 7. Internasionalisasi modal dan transformasi kenegaraan di Asia Tenggara. Tema kunci dalam beasiswa sekolah Mundok selalu menjadi analisis proses di mana kelas kapitalitas terbentuk dan menjadi kekuatan politik dan sosial yang penting. Bab ini telah mengembangkan keilmuan dan lebih jauh dengan memeriksa sifat berubah dari kelas kapitalitas melalui internasionalisasi di tahun 1990-an dan seterusnya. Menyatukan kedua tradisi ini, bab ini telah menjelaskan transformasi kelas kapitalitas di Asia Tenggara baru-baru ini dan memperhatikan transformasi dalam bentuk dan fungsi negara. Jelas ada pergeseran substansional dari konsolidasi bourgeois yang berorientasi nasional melalui kebijakan statistika pada tahun 1970-an dan 1980-an. Kemunculannya pecah modal baru yang berorientasi internasional, terutama setelah krisis keuangan Asia, dan fasilitas negara untuk ekspansi transnasional mereka. Sifat dari berjungsi interior dan proyek politiknya bagaimanapun dibentuk oleh warisan dari putaran-putaran pembangunannya yang dipimpin negara sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil pekerjaan saya.